Ayah dan ibu Nabi SAW itu meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Ayah dan ibu Nabi SAW itu meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh seorang ulama yang bermadhab Maliki, yaitu Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zurqani dalam kitab beliau yang bernama Syarhuz Zurqani alal Mawahibil Laduniyah bil Minahil Muhammadiyah, tepat pada halaman 341, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Walamma dallatil qawati'u ala annahu la ta'dziba hatta taqumal hujjatu alimna annahum ghairu mu'adzabina. Pernahkah kalian semua mendengar ceramah seorang sutat yang berteriak, orang tua Nabi itu masuk neraka karena mereka musyrik? Saya rasa semua orang yang ada di channel Sani Uya ini sudah tahu siapakah dia yang mengatakan orang tua Nabi itu masuk neraka karena musyrik. Orang yang berani menuduh orang tua Nabi itu musyrik, ternyata mereka tidak mampu mendatangkan sejarah kehidupan orang tua Nabi bahwa beliau menyembah selain Allah. Tidak percaya? Silahkan tonton video orang tersebut berkali-kali, kalau perlu sejuta kali. Paling banter, orang itu hanya menuduh syirik tanpa bukti yang valid. Maka dari itu, tidak heran apabila Al-Hafiz Imam As-Suyuti beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama Al-Hawi lil Fatawi, ketika Imam Abul Hasan Al-Asy'ari selaku tokoh daripada ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu selalu berada dalam ridhonya Allah. Apa kata Imam As-Suyuti di dalam kitabnya? Fassawabu ayyuqala inna siddiqa lam yathbut anhu halatu kufrin billahi fala'alla halahu qabla al-ba'thi kahali Zaid bin Amrin bin Nufail wa aqranihi falihadha khassasa siddiqa bizikri an ghairihi minas sahabati intaha kalam subki. Qultu wa kadzalika naqulu fi haqqi abawain nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma lam yathbut anhuma halatu kufrin billah. Tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa orang tua Nabi itu pernah melakukan kesyirikan atau beliau mengingkari adanya Allah. Apalagi nama ayahanda Nabi memang Abdullah, yang artinya hamba Allah. Kok bisa beliau itu dituduh kafir atau musyrik? Coba berpikir dengan otak yang jernih dan merenung dengan hati yang bersih. Mana mungkin orang yang mengingkari Allah namanya kok Abdullah? Kalau tidak percaya, silahkan tanyakan sendiri kepada orang-orang yang telah berani menuduh orang tua Nabi musyrik. Tanyakan pada mereka, adakah riwayat yang menyatakan bahwa orang tua Nabi pernah menyembah patung? Adakah riwayat tersebut? Jawabannya pasti tidak ada. Lalu apa alasan mereka menuduh orang tua Nabi sebagai pelaku kesyirikan? Sedangkan kita semua tahu bahwa kewajiban dari seorang yang menuduh, ia wajib menunjukkan bukti yang nyata, bukan sekedar retorika ataupun menebar berita. Apalagi kita semua tahu bahwa orang tua Nabi itu hidup di zaman fatrah, yaitu zaman kekosongan seorang rasul di antara zaman Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua Nabi itu bukan umatnya Nabi Isa dan juga tidak menututi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang tua Nabi itu meninggal sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam resmi dijadikan sebagai utusan Allah. Jangankan orang tua Nabi yang jelas bukan utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebelum beliau mendapat wahyu dari Allah, beliau tidak punya kewajiban mengikuti ajaran Nabi siapapun yang sebelum beliau. Dengan bukti, tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang ajaran Nabi siapakah yang harus diikuti oleh Nabi sebelum beliau resmi menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad sendiri tidak wajib ikut ajaran Nabi siapapun yang sebelum beliau, apalagi orang tua Nabi yang jelas bukan utusannya Allah. Setelah kita mengetahui bahwa orang tua Nabi itu hidup di zaman fatrah, lalu apa kata Allah tentang status orang yang belum diutus seorang rasul kepadanya? Allah berfirman, rusulam mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Mereka para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan supaya tidak ada lagi bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul tersebut.
Fungsi Rasul dalam surat An-Nisa ini adalah untuk membungkam manusia kelak di hadapan Allah ketika Allah akan menyangsi mereka. Hal ini senada dengan keterangan yang terdapat dalam surat Thaha ayat ke-134. Allah berfirman, "Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza." Artinya, dan sekiranya kami membinasakan mereka dengan sebuah azab sebelum Al-Quran diturunkan, tentu mereka akan berkata, "Wahai Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus terlebih dahulu seorang Rasul kepada kami, sehingga kami akan mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah." Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini akan menolak siksa atau menolak azab sebelum Allah mengutus seorang Rasul kepada mereka. Dan Allah pun tidak egois, sehingga Allah tidak mau mengazab seseorang sebelum Allah mengutus seorang utusan kepadanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Artinya, dan kami tidak akan menyiksa sehingga kami mengutus seorang utusan atau seorang rasul. Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi Al-Maliki, beliau menjelaskan maksud dari surat Al-Isra ayat ke-15 tersebut dalam kitabnya yang bernama Hasyiatul Allamah As-Shawi ala Tafsiril Jalalain, tepat pada juz kedua halaman 427 terbitan Al-Hidayah. Ketika Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina", dalam tafsir Jalalainnya adalah ai ahadan hatta nab'atha rasula, sehingga kami mengutus seorang utusan, ai yubayyinu lahu ma yajibu alaihi, yang mana seorang utusan tersebut menjelaskan kepadanya apa yang wajib baginya. Lebih detail lagi, beliau Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi Al-Maliki menjelaskan maksud daripada surat ini. Qauluhu wa ma kunna mu'adzibina, maksud dari firman Allah, dan kami tidak akan menyangsi atau tidak menyiksa, ay wala muthibina 'alal a'mali, maksudnya adalah begitu juga kami tidak akan memberi pahala terhadap amal, li anna syartu sihhatil ibadati wa wujubiha bulughud da'wati, dikarenakan syarat sah daripada suatu ibadah ataupun kewajiban daripada suatu ibadah harus sampai sebuah dakwah. Faman lam tablughu da'watu la tajibu alaihi ibadatun wa la tasihhu minhu, sehingga orang yang belum sampai sebuah dakwah kepada orang tersebut, maka sebuah ibadah tidak ada yang wajib baginya, bahkan tidak sah ibadah bagi orang tersebut. Lau fa'alaha fala yusabu 'alaiha, andaikan ia melakukan sebuah ibadah maka ia tidak diberi pahala. Wa umumu hadhil ayati yadullu ala anna ahlal fatrati jami'an najuna bi fadlillahi walau ghayyaru wa baddalu, sehingga dari keumuman ayat tersebut ini menunjukkan bahwa semua ahlul fatrah mereka semua selamat dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, walau ghayyaru wa baddalu, walaupun mereka sudah merubah atau mengganti agama. Sedangkan hadis yang mengkhususkan beberapa orang, contohnya seperti Hatim At-Tai, mereka masuk neraka, faya ahadits ahad, semua itu adalah merupakan hadis ahad, la tu'aridul qat'iyyah. Dan hadis ahad tidak bisa membantah dalil qat'i yang sudah ada di Al-Quran, yaitu Allah tidak akan menyangsi seseorang sebelum Allah mengutus seorang utusan. Begitulah keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi Al-Maliki dalam kitabnya yang bernama Hasyiatul Allamah As-Shawi ala Tafsiril Jalalain, tepat di juz kedua halaman 427 terbitan Al-Hidayah.
Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh seorang ulama yang bermadhab Maliki, yaitu Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zurqani dalam kitab beliau yang bernama Syarhuz Zurqani alal Mawahibil Laduniyah bil Minahil Muhammadiyah, tepat pada halaman 341, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Walamma dallatil qawati'u ala annahu la ta'dziba hatta taqumal hujjatu alimna annahum ghairu mu'adzabina fa in qulta qad sahhat ahaditsu bi ta'dzibi ahli al-fatrati ka hadithi ra'aitu Amr bin Luhay yajurru qusbahu finnar wa ra'aitu sahibal mihjani finnar wa huwa alladhi yasriqul hajja bi mihjanihi fa idza busyira bi qala inna ma ta'allaqa bi mihjani. Ketika dalil qat'i sudah jelas menunjukkan bahwa tidak ada sanksi, tidak ada siksa sehingga adanya hujjah, maka kami tahu, maka kami yakin, kata beliau, bahwa mereka para ahlul fatrah itu tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta qad sahhat ahaditsu bi ta'dzibi ahlil fatrati, jika engkau masih berkata, bukankah telah sahih beberapa hadis tentang disiksanya ahlul fatrah? Contoh, kahadisi ra'aitu Amr bin Luhay yajru qusbahu finnar wa ra'aitu sahibal mihjan finnar. Contohnya ada hadis Rasulullah bersabda, saya melihat Amr bin Luhay, ia menyeret ususnya di neraka. Wa ra'aitu sahibal mihjani finnar wa huwa alladhi yasliqul hajja bi mihjanihi fa idza busyira bi qala inna ma ta'allaqa bi mihjani. Dan kata Rasul, saya melihat sahibul mihjan atau pemilik tongkat ada di neraka. Sahibul mihjan atau pemilik tongkat itu adalah orang yang suka mencuri barang milik orang haji dengan tongkatnya. Tapi faidza busyra bihi qala innama ta'allaqa bi mihjani. Tapi kalau ia ketahuan lalu dia berkata, "Oh, barangmu ini nyangkut di tongkatku." Lah, ini teman-teman ya. Ini di mana kan ada hadis bahwa Amr bin Luhay ataupun Sahibul Mihjan ini kan hidup di zaman fatrah, tapi kok oleh Nabi katanya ada di neraka. Maka jawaban beliau, ujibu bi ajwibatin. Maka saya jawab dengan beberapa jawaban. Di antara jawabannya adalah ternyata hadis-hadis yang semacam ini atau hadis yang menerangkan sebagian ahlul fatrah itu disanksi, disiksa oleh Allah di neraka, ternyata hadis ini merupakan hadis ahad, sehingga fala tu'aridul qat'ah. Maka hadis ahad ini tidak bisa untuk membantah dalil qat'i yang sudah jelas di dalam Al-Quran, bahwa Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan menyiksa sehingga kami mengutus seorang utusan atau seorang rasul. Jadi dalam Al-Quran sendiri yang sangat jelas Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan pernah menyangsi, Allah tidak akan menyiksa sampai Allah mengutus seorang utusan. Dengan berdasarkan dalil-dalil qat'i inilah, maka semua hadis yang menyatakan bahwa adanya ahlul fatrah yang disiksa ternyata itu hadis ahad. Dan tentunya hadis ahad tidak mungkin bisa membantah dalil qat'i yang ada di dalam Al-Quran. Dengan begitu jelas bagi kita bahwa orang tua Rasulullah SAW yang hidup di zaman fatrah jelas tidak bisa disebut ahlun nar, jelas tidak bisa dikatakan penduduk api neraka, apalagi mau disebut seorang musyrik. Padahal nama ayahanda Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Mana mungkin orang yang bernama Abdullah, hamba Allah, kok mengingkari Allah? Mana mungkin? Coba berpikir. Dengan begitu maka jangan pernah sekali-kali lagi kita mengatakan orang tua Nabi masuk neraka karena musyrik. Padahal tidak ada satu hadis pun yang menyatakan orang tua Nabi pernah menyembah berhala. Tidak ada itu teman-teman. Tidak ada hadis yang menyatakan Sayyid Abdullah ataupun Sayyidah Aminah menyembah selain Allah. Kalau memang ada, tolong tunjukkan pada kami satu hadis saja. Tapi kalau tidak ada, maka diamlah. No comment, no comment. Ingat ya, ini orang tua Rasulullah SAW. Apalagi andaikan memang benar orang tua Nabi masuk neraka, ini pun sangat kurang ajar kalau kita membahas di depan umum. Inilah, tolong jaga akhlak ya. Kita tahu al-adabu fauqal ilm, adab, tata krama, akhlak ada di atas ilmu pengetahuan kita. Oleh sebab itu jaga akhlak. Apalagi masih menjadi sebuah perbincangan yang besar di antara kalangan ulama. Dan ternyata setelah kita cek, ternyata hadis-hadis seperti itu ternyata hadis ahad. Hadis ahad tidak bisa membantah dalil qat'i di dalam Al-Quran, yaitu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan menyangsi seorang pun sehingga kami mengutus seorang utusan kepada orang tersebut. Jadi kalau belum ada utusan,
Apa alasannya ia masuk neraka? Apalagi memang tidak ada data yang valid bahwa orang tua Nabi pernah menyembah selain Allah. Ingat, nama ayahanda Rasulullah SAW ternyata Abdullah, yang artinya hamba Allah. Tidak mungkin nama orang yang bernama Abdullah, hamba Allah, akan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang mau berfikir. Afala ta'qilun. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.